Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan, kita jumpa lagi. Hari ini Abah Safwan ingin bahas masalah gagalnya berangkat haji. Jadi hari ini Abah Safwan akan membahas gagalnya berangkat haji. Kecewa, jelas kecewa. Abah Safwan udah daftarnya dari tahun 2012. Menunggu. Diperkirakan kemarin harusnya berangkat 2021. Begitu Abah selesai melaksanakan tugas purna umur 58 tahun, langsung hadiahnya berangkat naik haji. Itu rencana semula. Tetapi kita boleh berbuat, kita boleh berencana, Allah juga lah yang menentukan. Kata Allah, stop! Haji belum bisa berangkat. Abah Safwan ketunda tahun 2022. Di 2021 ketunda lagi, berarti Abah 2 tahun sudah ketunda. Ya, ketunda berarti Abah menunggu 2 tahun lagi ke depan ini. Karena yang kemarin-kemarin pun jadwal berangkat tidak berangkat. Jadi paling tidak lebih kurang 4 tahun. 4 tahun, tapi apa yang terjadi? Ya, ini serius ini nggak main-main. Informasi yang Abah terima, 18 tahun ke bawah dilarang berangkat haji. 60 tahun ke atas dilarang berangkat haji. Berarti kesempatan Abah Safwan tak ada lagi. Bukan Abah Safwan aja, banyak masyarakat Indonesia yang sudah daftar haji tidak bisa berangkat haji. Kenapa? Gagalnya keberangkatan yang diumumkan oleh pemerintah. Kadang-kadang hati ini geli juga. Abah ada dapat informasi dari beberapa media yang menyatakan media mengejar ke Menteri Agama. Tanggalnya Abah lupa, tapi catatan Abah ada itu. Ya, mengatakan bahwasannya Menteri Agama juga tidak tahu kenapa Indonesia tidak dapat kuota haji. Menteri Agama mengatakan tidak tahu. Kemudian dalam pernyataan berikutnya yang kedua, Menteri Agama juga ini. Haji masyarakat Indonesia yang naik haji tidak diberangkatkan karena katanya Menteri Agama negara sayang dengan rakyatnya. Situasi pandemi corona berbahaya, jadi tidak diberangkatkan. Ini sudah 2 informasi yang berbeda. Bertanya-tanya juga gitu. Anehnya lagi, ada keluar surat dari Kedutaan Saudi Arabia yang menyatakan, kami belum buat statement, kami belum menginformasikan boleh berangkat atau tak boleh berangkat. Abah Safwan nggak ngomong, terjemahkan aja sendiri. 3 permasalahan ini yang semuanya kayaknya aneh gitu. Tapi ya sudahlah, sama-sama kita ketahui. Dengan situasi yang seperti ini, saya ingin mengingatkan siapapun yang nonton konten video Abah Safwan ini, terjemahkan dengan logika akal sehat. Banyak orang sekarang pada saat mau daftar haji, tunggu umurnya 40 tahun, tunggu 50 tahun baru berangkat haji ya. Coba perhatikan ini, dan ini ingat dan camkan baik-baik. Yang pertama, begitu masuk umurnya 45 tahun ingin daftar haji, bayar. Sekarang kayaknya naik lagi itu. Yang kemarin lebih kurang 35 juta ya, 34-35 juta, dengar-dengar sekarang naik lagi, lebih kurang 9 juta. Jadi kalau di total kemarin 35 tambah 9, ini sudah 40-an juta lebih, ya. Berarti biaya kos haji akan lebih besar lagi. Apakah setelah kita mendaftar haji, kemudian kita membayar uang secara cash, kita akan berangkat aman, nyaman di sana? Belum. Masih ada hal-hal lain lagi. Masih ada pengeluaran lain lagi sebelum kita berangkat haji. Yang pertama, kebiasaan bangsa Indonesia, kebiasaan warga masyarakat Indonesia, pada saat akan berangkat haji, dia merasa senang, dia merasa gembira. Karena senang dan gembiranya, mengundang tetangga. Mengundang tetangga lebih kurang 50-100 orang. Orang diundangin. Yang jadi pertanyaan saya, itu pengeluaran lagi enggak? Pengeluaran. Berapa pengeluarannya? Tergantung berapa orang yang diundang. Tergantung makanan yang akan disiapkan. Senang, gembira, pingin potong kambing. Potong kambing, berapa lagi biayanya? Nasinya lagi, ngundangnya lagi, ngerapikan rumah, manggil orang lagi, dan lain sebagainya. Itu biaya pertama sebelum berangkat. Yang kedua, mau berangkat itu vaksin lagi. Biaya lagi.
Sebelum berangkat, menyiapkan segala sesuatu untuk keberangkatan. Mulai dari sepatunya, sendalnya, kaos kakinya, mungkin menyiapkan kain, celana dalam, dan lain sebagainya, termasuk kaos dalam. Ya, ini semua disiapkan. Disiapkan itu beli. Beli itu pakai duit lagi. Jadi dua tadi ya. Yang pertama vaksin. Yang kedua kegiatan ini acara pesta syukuran akan berangkat haji. Kemudian yang berikutnya menyiapkan perlengkapan haji. Apakah itu sudah cukup? Belum. Belum cukup. Masih ada biaya pengeluaran lagi. Ya cemana ya bahasa apa nih? Mau naik haji kok banyak kali keluar. Sekarang saya tanya, pada saat kita berangkat naik haji, kita ninggalkan uang untuk keluarga enggak? Pasti ninggalin uang. Berapa lama kita di haji? Segitulah kita kalikan per harinya. Kita tinggalkan jajan untuk anak-anak, belanja untuk keluarga kita. Supaya apa? Kita tenang beribadah, keluarga yang kita tinggalkan di rumah, mereka bisa makan. Mereka bisa hidup tenang, bayar listrik, bayar air, dan lain sebagainya. Jangan lagi ibadah kita bolak-balik di telepon, "Mak, minta uang air. Mak, listrik. Mak, ini, mak, uang belanja." Tidak ada lagi. Pada saat akan ibadah, siapkan semuanya, tinggalkan tempat tinggal kita, percayakan sama keluarga kita, kita tenang-tenang beribadah di sana. Oke, sekarang kita sudah berangkat nyampe ke sana. Ini kebiasaan. Begitu turun di bandara, begitu nyampe di airport, apa yang akan kita lakukan? Membeli kartu handphone. Yang pulsanya agak banyak, minimal bisa pakai selama sebulan. Tak tahu pakai boros, 2-3 malam pakai pulsanya habis, beli lagi. Jadi saya ingin menyampaikan kepada sahabat Abah Safwan, siapapun yang nonton video ini, pikirkan matang-matang untuk berangkat ke haji. Sampai di sana, apakah tidak ada pengeluaran lagi? Pasti masih ada. Apa itu? Kita mau belanja. Kita nyampe di negara orang, begitu dikasih makan di Saudi Arabia, di Mekah, mungkin di Madinah, rasa makanan itu beda. Kita mau cari ciri khas yang cocok dengan selera kita. Pada umumnya, cari restoran Padang. Kenapa? Lidah sesuai dengan restoran Padang. Begitu pagi, habis sholat subuh, ada yang jual nasi lemak. Ada yang jual bubur kacang hijau. Selera tuh nggak bisa ditahan. Ngelihat teman-teman beli, awak kepingin beli. Yang jadi pertanyaan, itu uang keluar lagi nggak? Itu uang keluar. Pengeluaran di sana masih ada. Pada saat kita nyampe di lokasi, kepingin makanan sesuai dengan selera kita beli. Cukup sampai di situ? Belum, masih ada yang lain lagi. Pada saat kita akan berangkat ke Madinah, kita mau sholat di masjid Madinah, mungkin nampak orang jualan aqua, orang jualan jus, kemudian ada iklan menyatakan restoran Indonesia. Ini langsung kepala menenyut. Ada apa di sana ya? Di sana jual apa ya? Ah udahlah, kepingin makan mie sup aja lah, yang paling murah. Yang jadi pertanyaan itu uang keluar apa enggak? Keluar lagi. Pada saat selesai sholat subuh, mau berjalan pulang, nampak orang jualan makanan, kepingin beli. Untuk apa? Cemilan dalam kamar, beli kurma dan lain sebagainya. Apakah itu udah cukup? Belum. Sehari, 2 hari, 3 hari mungkin di Madinah atau di Mekah, ya, di Masjidil Haram. Kalau saya kemarin nyampainya ke Madinah dulu. Begitu Madinah, sholat subuh, ya khamsarial. Apa itu khamsarial? Rupanya ada jual sejadah, ada jual mukena, ada jual tikar sembahyang. Teman-teman beli. Hati kecil, kepingin beli juga lah. Beli. Yang jadi pertanyaan itu uang keluar nggak? Uang keluar. Jadi jangan berpikir mau berangkat haji, kita hanya nyiapkan ongkos haji. Masih banyak yang lain. Kebiasaan kita, masyarakat Indonesia, pada saat sampai di luar kota, pada saat sampai di luar negeri, pada saat sampai di wilayah haji Madinah atau Masjidil Haram, kepingin bawa oleh-oleh untuk keluarga pulang. Apakah keluarga saya sudah cukup? Belum. Begitu sampai rumah, banyak tamu yang datang. Siapkan korma lah, siapkanlah air jam-jam lah, siapkanlah kacang kenari dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaan saya, itu kira-kira uang keluar nggak? Uang keluar. Ya.
Jadi bagi sahabat Abah Safwan yang nonton video ini, pada saat akan melaksanakan haji atau mendaftar haji, berpikirlah berkali-kali. Kemudian cek dulu daftar tunggunya berapa tahun. Saya khawatir pada saat hari ini usia kita 50 tahun. Kemudian kita kepingin daftar haji, kita nggak tahu informasi daftar tunggu. Tiba-tiba daftar tunggunya 30 tahun. 50 tambah 30, 80 tahun. Yang jadi pertanyaan saya, kita masih hidup lagi nggak di umur 80 tahun? Oh tidak, paling-paling di umur 75 tahun. Kita cek lagi, umur 75 tahun. Nggak usah 75 lah, saya berbicara di umur 70 tahun. Pada saat kita berangkat di umur 70 tahun, saya mohon maaf, ini pengalaman, fisik sudah semakin melemah. Kita nggak kuat lagi berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian mau nunggu bus, maaf, nunggu bus itu rebutan. Kalau fisik nggak kuat, tenaga nggak kuat, kita nggak bisa rebutan di bus karena terdorong oleh yang muda-muda. Pada umumnya, pada saat bus berhenti yang ditunggu, ini orang sudah banyak sekali. Karena banyak ngantri, bus di belakang siap untuk menjemput. Ternyata yang muda-muda sudah lari ke belakang. Satu bus muat 50 dikejar oleh 200-300 orang. Kita nggak akan kebagian masuk. Kenapa? Fisik kita sudah makin melemah. Pertimbangkan untuk para sahabat Abah Safwan yang ingin melaksanakan haji, cek dulu keberangkatannya kapan, usia kita bagaimana, kesehatan kita bagaimana. Kalau mau nyaman untuk berangkat haji, ini menurut pendapat Abah Safwan, menurut pendapat pribadi. Yang pertama, kalau mau aman, begitu lahir anak kita, daftarkan haji. Daftarkan haji, dia menunggu mungkin 25 tahun, 35 tahun, usia 25-30, paling keren untuk melaksanakan haji. Fisik kuat, ya mungkin bisa banyak membantu orang lain. Kemudian punya kesempatan untuk nabung selama 20-30 tahun. Tapi kalau kita yang sudah usia menjelang pensiun 50 sekian tahun, ya, menjelang pensiun umur 50 sekian tahun baru daftar, coba bayangin di usia berapa kita akan berangkat. Apakah kita pasti berangkat? Tidak tertunda. Apakah kita menjelang berangkat, kita sehat? Ya, saya mengingatkan aja ini berdasarkan pengalaman-pengalaman. Jadi tolonglah kepada para sahabat-sahabat Abah Safwan yang nonton video ini, perhatikan itu. Pikirkan secara matang kapan harus mendaftar haji. Apakah usia kita bila nanti daftar tunggunya sekitar 20 tahun, 30 tahun, masih punya kesehatan dan kekuatan untuk berangkat. Ya. Siapa juga ingin untuk berangkat haji. Tapi lihat situasi saat ini. Kalau kemarin Abah Safwan sudah perhitungkan, pensiun umur 58 tahun akan berangkat haji. Ternyata di 2020 ditunda, 2021 ketunda. Kita masih nunggu nanti 4 tahun lagi. Kenapa? Yang 2 tahun di bawah itu belum berangkat juga. Ya, jadi inilah pengalaman-pengalaman ini. Pikirkan berkali-kali andai kata mau berangkat haji. Kemudian buatlah persiapan yang matang. Anggaran yang cukup. Kita tidak berpikir 40 juta daftar haji maka selesai semua. Belum. Masih ada pengeluaran-pengeluaran yang lain. Perhatikan itu semua, tapi Abah Safwan yakin semangat untuk naik haji tidak boleh kendor. Selagi muda, segera daftar. Kalau sudah berumur baru daftar, nanti kecewa. Belum sempat berangkat, sudah meninggal dunia. Karena saya daftar kemarin itu dari 2012. Saya daftar, istri daftar, orang tua saya daftar, kami menunggu. Menunggu. Ya, Allah berkata lain, orang tua saya mendahului kami semua, meninggal dunia. Berarti kami 2 dengan istri. Mau mengambil dana haji orang tua saya yang meninggal, itu sulitnya pun setengah mati. Sampai sekarang masih dalam urusan saya. Jadi pikirkan berkali-kali sebelum melakukan pendaftaran haji. Jika umur memang sudah 50 tahun ke atas, baru daftar sekarang, bagus tunda. Ambil umroh saja. Ya, mungkin ini sekilas info yang bisa menjadi bekal pemikiran. Siapapun yang nonton video ini, ya mudah-mudahan ini bermanfaat dan guna. Demikian sahabat Abah Safwan, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Supaya apa? Video ini semakin berkembang, Abah Safwan semakin semangat membuat video lainnya.
Terima kasih sahabat Abbas Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.